Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Nurul Aisyah, program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait ekonomi internasional untuk memenuhi mata kuliah yang diampu oleh Bapak Haji Temi Wijaya, SE, MM. Pengertian ekonomi internasional adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan-kegiatan ekonomi antar satu negara dengan negara lainnya, atau segala sesuatu mengenai hubungan ekonomi antar bangsa. Ekonomi internasional juga mengkaji tentang dua, ialah ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro ialah suatu ilmu yang mempelajari tentang penentuan permasalahan nasional dan penggunaan sumber daya keseluruhan. Yang kedua ialah ekonomi mikro, ialah suatu ilmu yang mempelajari tentang masalah penentuan harga-harga dan alokasi sumber daya yang langka. Ruang lingkup ekonomi internasional ialah timbulnya hubungan ekonomi antara daerah ataupun antar bangsa, sepintas lalu disebabkan oleh adanya perbedaan antara permintaan dan penawaran akan sesuatu barang di negara yang satu dengan negara yang lain. Berikut ialah paparan tentang ruang lingkup ekonomi internasional. Yang pertama ialah teori dan kebijakan perdagangan internasional. Yang kedua, teori dan kebijakan keuangan. Yang ketiga, organisasi dan kerjasama ekonomi internasional. Dan yang terakhir ialah perusahaan multinasional dan bisnis internasional. Perbedaan ekonomi antar bangsa dan daerah. Sebab-sebab timbulnya hubungan ekonomi ataupun hubungan perdagangan antar daerah maupun antar bangsa sedikit banyak berkisar pada faktor-faktor berikut. Perbedaan dalam uang yang digunakannya. Dua, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang ketiga, derajat mobilitas sumber daya yang dipakai. Faktor-faktor timbulnya hubungan ekonomi ialah sebagai berikut. Yang pertama ialah perbedaan tingkat kelangkaan security. Kebutuhan manusia dapat dikatakan tidak terbatas dan jumlahnya maupun jenisnya. Kebiasaan masyarakat itu tidak tetap, walaupun nampak statis. Di samping itu, dalam masyarakat senantiasa terdapat kekurangan yang sifatnya relatif, yang menimbulkan ekonomi sebagai ilmu pengetahuan. Inilah yang merupakan asas daripada ilmu ekonomi, sehingga dasar daripada tindakan ekonomi adalah pemilihan di antara berbagai kemungkinan untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua ialah perbedaan faktor produksi antara daerah yang satu dengan daerah yang lain akan menyebabkan daerah-daerah itu menjadi daerah surplus dan daerah yang minus. Perbedaan-perbedaan faktor produksi itu pada kelanjutannya akan menimbulkan perbedaan tingkat produktivitas tiap daerah yang mungkin dicapai. Yang ketiga, perbedaan komparatif dan harga barang. Selama ada perbedaan komparatif daripada harga-harga barang, selama itu pula akan timbul arus ekonomi yang mengalir di daerah. Transaksi neraca pembayaran suatu negara dikelompokkan menjadi tiga, yaitu transaksi berjalan, yang kedua transaksi modal, yang ketiga transaksi keuangan. Transaksi berjalan diantaranya ialah pendapatan atas investasi, yang kedua transfer sepihak, yang ketiga transaksi ekspor dan impor. Transaksi modal diantaranya ialah transaksi jual beli aset dan penjualan aset non-finansial. Dan yang terakhir ialah transaksi keuangan, ialah investasi langsung, portofolio, dan finansial derivatif. Sistem nilai tukar valuta asing. Pasar valuta asing adalah sebuah pasar atau tempat pertemuan di mana individu, perusahaan, dan kalangan perkantoran mengadakan jual beli mata uang dari berbagai negara atau valuta-valuta asing. Pasar valus adalah pasar yang memfasilitasi pertukaran valuta untuk mempermudah transaksi perdagangan dan keuangan internasional. Dalam sistem tukar dibagi menjadi tiga, yaitu kurs tetap,
kurs mengembang, dan kurs mengembang bebas. Dan yang terakhir ialah sistem moneter internasional. Sistem ini dibagi menjadi 3 bagian, ialah adjustment, liquidity, dan confidence. Adjustment tersendiri memiliki pengertian ialah proses penyesuaian, disequilibrium, dan balance of payment, di mana sistem dapat meminimalisasi biaya dan waktu untuk penyesuaian. Yang kedua ialah liquidity, ialah jumlah cadangan aset internasional yang tersedia sementara untuk mengisi disequilibrium dalam balance of payment dan menyediakan cadangan yang cukup tanpa mendeflasi perekonomian dunia. Dan yang terakhir ialah confidence, ialah pengetahuan bahwa mekanisme penyesuaian bekerja secara baik sehingga dapat mempertahankan nilai absolut dan nilai relatif dari cadangan internasional. Mungkin cukup sekian dan terima kasih pemaparan saya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome, thank you.